Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di saat brand lokal sedang mengeluarkan HP yang memiliki spesifikasi gahar, di lain sisi si Realme tidak mau kalah. Dia langsung ngeluarin HP dengan chipset yang hampir sama dengan brand lokal kita, yaitu Advan GX. Jadi seberapa bagus dan seberapa gahar sih HP ini? Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi yang pertama kita bahas dulu untuk masalah harganya. Jadi HP ini dimulai dari harga 1,499 alias 1,5 jutaan kembali 1000 untuk varian terendahnya yaitu varian 3/32, dan untuk varian tertingginya yaitu varian 4/64 dibanderol dengan harga 1,799 alias 1,8 jutaan kembali 1000. Dan kebetulan HP yang saya review saat ini adalah varian terendahnya yaitu varian 3/32. Dengan harga segitu kita bisa mendapatkan spesifikasi apa aja sih? Di sini kita bahas dari desainnya dulu aja. HP Realme itu terkenal dengan desain yang gitu-gitu aja. Bagaimana tidak? Kalau kalian lihat desain dari HP ini terlihat membosankan. Paling ada beberapa garis segitiga aja sih yang membedakan HP ini daripada seri Realme lainnya. Walaupun mungkin desain seperti ini memang adalah ikon dari Realme C series. Dan kita juga nggak bisa minta lebih sih dengan HP di harga 1 jutaan ini. Lalu untuk build quality-nya dari HP ini memiliki bahan material plastik alias polikarbonat, dan untuk finishingnya di sini doff. Lalu HP ini juga sangat compact dan sangat nyaman saat digenggam karena di sini bener-bener mantep banget. Walaupun sedikit terganggu sih dengan penempatan speaker yang posisinya seperti HP murahan. Dan untuk kualitas speakernya pun juga kalian bisa dengerin sendiri aja. Lalu di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Terus juga di bagian sisi atas di sini polosan, di bagian sisi kiri ada slot SIM card yang sudah bisa dual SIM dan satu SD card. Lalu di bagian bawah ada lubang micro USB, jack 3,5 mm, terus juga ada lubang mic sama ada lubang antena. Lalu untuk desain layarnya, HP ini masih menggunakan desain water drop display dengan ukuran layar sebesar 6,5 inch dan memiliki resolusi 720p aja. Dan untuk panelnya sendiri di sini pakai panel IPS, tingkat kecerahannya hingga 400 nit. Mungkin untuk masalah layar HP ini udah cukup oke ya guys dengan spesifikasi yang ditawarkan, dan saya juga nggak terlalu komplain banyak sih, apalagi harganya cuma 1,5 jutaan aja. Tapi kendala dari HP ini adalah masalah touch-nya, yang dimana buat diajak main game sosis, game ML, game PUBG Mobile, layarnya ini kerasa kurang responsif. Jadi itulah salah satu kekurangan dari HP ini. Masalah responsif layarnya kurang responsif kalau menurut saya. Tapi selebihnya buat nonton film ataupun buat main sosial media layarnya udah cukup oke ya guys dengan resolusi 720p ini. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini menggunakan Uni SoC T610 dengan pabrikasi 12 nanometer. Chipset ini tuh hampir sama dengan chipset Uni SoC T618 yang dimiliki dari Advan GX. Jadi untuk pengalaman saat bermain game pastinya nggak jauh beda dengan Uni SoC T618. Nah di sini sayangnya saya nggak bisa tes Antutu benchmark buat nunjukin skor ke kalian karena HP ini entah kenapa tiba-tiba foreclose pas waktu di pertengahan tes. Ya mungkin karena RAM-nya ini terlalu kecil kali ya, dan belum mendukung dengan aplikasi Antutu benchmark yang versi terbaru yaitu versi 9.0.12. Jadi ya kita langsung ke gaming testnya aja. Di sini buat main game dengan settingan rata kanan kita mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 48 FPS, dan kadang-kadang ada frame drop juga sih ya guys ya di kisaran 30 FPS. Terus juga buat main game Mobile Legends, HP ini mendapatkan di settingan ultra, dan alhasil untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 50 sampai 55 FPS dan cukup stabil ya guys. Lalu buat main game PUBG Mobile dengan settingannya kita mendapatkan di smooth ultra. Terus juga untuk FPS-nya di kisaran 35 sampai 40 FPS aja. Terus juga buat giroskopnya di sini lancar jaya ya guys. Terus juga buat main game Honkai Impact 3 dengan settingan default kita mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 25 FPS aja. Sebelumnya saya minta maaf karena ini adalah varian yang 3/32, jadi game yang kita uji sangatlah terbatas. Bahkan game Genshin Impact aja nggak kuat. Ya maksudnya bukan nggak kuat sih, nggak muat di HP ini karena variannya yang sangatlah terbatas. Saran saya kalau pengen beli buat main game di HP ini, pilih yang varian 4/4 biar bisa install
aplikasi banyak dan bisa install game dengan size yang sangat tinggi. Terus juga untuk suhunya, HP ini cukup panas sih buat main game selama 1 jam nonstop. Entah main game RR, PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Suhu tertingginya hingga 45 sampai 49 derajat Celcius ya guys. Jadi memang agak sedikit panas. Di lain performa yang sangat ngebut, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang cukup standar banget ya guys. Terus juga untuk main sosial media selama 1 jam nonstop berkurang sekitaran 6-8%. Lalu untuk main game selama 1 jam nonstop berkurang sekitaran 11%. Terus juga buat nonton film di resolusi 720p selama 1,5 jam ya guys, sekitaran segitu, berkurang sekitaran 9%. Jadi untuk masalah baterainya, HP ini memang nggak terlalu boros-boros banget. Mungkin karena dibantu dengan resolusinya yang cuma 720p aja. Terus juga untuk pengisian baterainya, HP ini mendukung cuma 10 watt aja. Kita ngisi 20% sampai 100% memakan waktu sekitaran 2 jam 50 menit. Jadi agak sedikit lama ya guys. Lalu kita pindah ke sektor kamera. HP ini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, 2 megapiksel untuk depth sensor, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 5 megapiksel untuk kamera depannya. Untuk hasil fotonya sendiri kita nggak bisa berharap lebih sih, dan menurut saya ini udah lebih dari cukup. Dengan harga 1,5 jutaan kita bisa mendapatkan hasil foto yang seperti ini. Dan untuk perekaman videonya, HP ini mampu merekam di resolusi 720p aja, tidak memiliki fitur image stabilization, jadi videonya pastinya jedak-jeduk ya guys. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Realme C21Y di resolusi Full HD plus 30 fps menggunakan kamera belakang. Jadi menurut kalian gimana untuk hasil videonya? Ya bisa nilai sendiri aja ya. Dan kalau ini adalah hasil kamera depan dari Realme C21Y di resolusi 720p aja ya guys. Jadi emang kamera depan cuma mentok di resolusi 720p aja guys. Ini kita sambil ngejemur guys BTW. Terus juga fitur dari kamera HP ini nggak terlalu banyak. Di sini ada bars, filter, time-lapse, pro, dan lain-lain. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Untuk kesimpulannya, HP ini menurut saya udah cukup powerful. Kalau misalnya kita lihat dari segi performa ya guys. Tapi pertanyaannya, apakah HP ini worth it? Kalau menurut saya sih worth it aja sih untuk kalian yang Realme fans ya. Karena memang HP ini menurut saya pribadi agak kurang worth it aja sih, terutama untuk masalah desain. Terus juga penempatan speakernya masih di bagian belakang. Ini seperti HP jadul aja sih ya guys ya. Terus juga di sini masih pakai micro USB. Ya jadi agak sedikit nggak worth it HP ini buat dibeli. Tapi itu semua kembali ke teman-teman lagi aja. Karena memang spesifikasinya kalau kita lihat HP ini sangatlah kencang banget ya. Apalagi saran saya kalian ambil yang varian 4/64 aja sekaligus. Biar bisa dipakai jangka panjang dan menginstal aplikasi lebih banyak lagi. Tapi ingat, ini cuma pendapat pribadi saya aja. Karena pendapat orang biasanya beda-beda ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa jelas tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika guys dalam video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @srmtekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Realme C21Y.